Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi siswa siswi SMA Negeri 1 Raja Basa. Pada hari ini kembali kita bertemu dalam mata pelajaran kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengenalan tentang sifat koligatif larutan. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini sambil kita ulang kembali seperti yang pernah saya jelaskan. Larutan terdiri dari atas zat larut, yang satunya zat pelarut. Nah, larutan ini bisa dinyatakan dengan konsentrasi. Nah, konsentrasinya di sini ada yang disebut dengan molaritas, ini yang sudah kita pelajari di kelas 11. Molaritas ini yang kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian ada fraksi mol dan persentasi. Nah, dengan adanya konsentrasi ini sangat mempengaruhi adanya sifat koligatif larutan. Nah, kemarin apa sih yang maksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan sendiri adalah, ingat? Ya, sifat yang hanya melihat dari konsentrasinya tanpa melihat jenis zat yang terlarut di dalamnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4 seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmosis. Ya. Selanjutnya, kalau kita lihat ke sini, ya. Kemudian jenis larutannya ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Nanti juga kita bahas perbedaan dari sifat koligatif dari larutan elektrolit dan larutan non elektrolitnya. Oke, sambil kita ulang lagi, ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang molaritas. Molaritas merupakan satuan yang paling banyak digunakan. Konsentrasi molar dari larutan didefinisikan sebagai banyaknya mol zat larut dalam setiap liter larutan. M besar sama dengan mol N per V. N-nya adalah jumlah mol zat larut, V-nya adalah volume. Ya. Kita lihat contohnya. Ya, berapakah molaritas? Nah, tentukan molaritas larutan H2SO4 yang memiliki persentase 20% massa yang mempunyai massa jenis 1,178 gram per liter. Nah, 25% di sini berarti ada 25 gram dalam 100 gram larutan. Nah, berarti 25 gram dalam 100, ya. Kita misahkan saja larutannya 100 gram, berarti kalau 25%-nya berarti larutan H2S4-nya memiliki, ya, zat terlarut H2S4-nya sebanyak 25 gram. Sehingga ini 25 gram. 25 per 100 dikali 100 gram, karena 25% itu kan 25 per 100 dikali 100 gram itu sama 25 gram. Sehingga jumlah mol H2SO4-nya adalah 25 gram per mR dari H2SO4 sendiri adalah 98, sehingga 25 per 98 kita peroleh 0,255 mol. Bagaimana dengan volumenya? Nah, kan di pelajaran SMP atau pelajaran fisika kita, di pelajaran kelas 10 kalau nggak salah, kita bahas tentang massa jenis. Massa jenis adalah, ya, massa jenis, masih ingat? Massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Nah, sehingga volumenya sama dengan massa dibagi massa jenis kan? Ya. Massa dibagi massa jenis ternyata volumenya 84,89 ml. Volume larutannya. Kita tinggal masukkan saja, berarti molaritas sama dengan jumlah mol dibagi dengan volume larutan. Berarti sama dengan, ya ini, ya, 0,255 mol dikali 1000 dibagi dengan volume pelarutnya. Volume larutannya, ya, pelarutnya adalah seperti ini. Sehingga akan peroleh 3 mol. Ya.
Kemudian ini harus kalian kerjakan. Nah, ini ada tugas. Nah, ini tugas untuk kalian ya. Ada 2 soal. Karena ini juga sudah pernah kita bahas di kelas 11, harusnya sudah bisa mengerti. Kemudian selanjutnya yang kedua ada molalitas. Molalitas dengan molaritas hampir sama, yang membedakan kalau pada molaritas di sini adalah liter atau mililiter yang digunakan, kalau di sini adalah massa, berarti kilogram. Nah, molaritas menyatakan perbandingan mol zat larut dalam kilogram pelarut. Kalau molaritas di sini nih kita perhatikan. Ya, kalau molaritas menyatakan perbandingan mol zat larut dalam 1 liter larutan, 1 liter pelarut. Nah, kalau di molalitas menyatakan perbandingan mol zat larut dalam kilogram. Bedanya satunya liter, yang satunya kilogram. Oke. Molalitas menyatakan antara jumlah mol zat terlarut dengan massa dalam kilogram pelarut. Bagaimana simbolnya? Simbolnya kalau molalitas itu M kecil, kalau molaritas simbolnya adalah M besar. Kita tuliskan M kecil sama dengan N dibagi P, bukan V. Beda dengan yang di atas. Ini M besar, nih perhatikan. Ini M besar sama dengan N kecil dibagi dengan V untuk molaritas. Nih. Tetapi kalau pada molalitas kejauhan, aduh, tenang ya. Kalau molalitas M kecil sama dengan N kecil dibagi dengan P. Kita lihat contoh soalnya. Berapakah molalitas larutan yang dibuat dari 4 gram NaOH dengan 200 gram air? Nah, sambil kita ingat lagi ya. Oke. Ya. Berarti gram terlarutnya adalah 4 gram. Sedangkan MR-nya adalah MR berapa? Kita ingat lagi. AR dari Na 23, AR dari H1, O16. Berarti kita jumlahkan. 23 ditambah 1 ditambah 16 sama dengan 40 gram per mol. Nah, berarti jumlah mol NaOH yang ada ini bisa juga kita tulis dengan hal yang berbeda, nak. Oke. Kalau di ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. M kecil sama dengan ya GRT dibagi MRT dikali 1000 dibagi dengan gram P. Ya, sehingga bisa kita tuliskan ya. Ini sama 4 gram tadi ya, 4 gram per 40 gram per mol dikali 1000 dibagi 200. Nah, ya, maka akan kita peroleh adalah seperti itu. Ya. Berarti 0,1 ya, yang ini aja 0,1 dibagi kan 200 ml itu sama saja 0,2 kg.
Ini sama dengan 0,5 molal. Atau boleh juga 4/40 dikali 1000/200. Ya, sama saja. Maka akan kita peroleh 0,5 molal. Bagaimana kalau yang ada persentase massa? Nah, kita lihat pelajarannya. Lihat di sini. Larutan glukosa 6% mengandung arti bahwa setiap 100 gram larutan massa glukosa 6 gram dan massa airnya berarti nah, maksud 6% kan 6/100. Berarti yang telarutnya 6 gram, pelarutnya 94 supaya jadi 100 kan? Nah, mati ya seperti ini. Ya. Massa glukosa 6 gram, massa pelarutnya berarti 94 gram atau 0,094 kg. Sehingga jumlah mol glukosa bisa kita masukkan adalah seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini. Oke. Kita lihat berarti mol glukosanya kan MR-nya 180 nih. Ya, hitung MR mudah-mudahan masih bisa ya. Oke, ini jumlah molnya berarti 6 gram dibagi 180. Ini dapatnya adalah 1/30 ya, atau 0,03 mol. Sehingga molalitasnya bisa kita tuliskan 0,033 mol dibagi 0,094 kg karena 94 gram tadi. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, sekarang juga kerjakan di buku latihan kalian. Ada juga berapa soal nih ya? 1. Ya, ternyata ada 3 soal. Tadi pada molaritas itu 2 soal, pada molalitas kamu dapat 3 soal. Sudah 5 ya, Nak ya. Selanjutnya, yang ketiga, fraksi mol. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol salah satu komponen. Berarti ada perbandingan jumlah mol zat terlarut dengan zat pelarutnya. Kalau di sini yang A pelarut, yang B-nya ada terlarut. Ya, XA ini berarti fraksi mol pelarut, XB-nya fraksi mol terlarutnya. Tapi kalau di kelas biasanya Bapak menuliskan ini adalah XT dan XP. XP itu berarti NP dibagi NA ditambah NT. Supaya memudahkan kita melihat pelarut itu kita singkat dengan P, terlarut kita singkat dengan T. Jadi seperti itu. Ini bisa kamu rubah nanti, Nak. Berarti XP sama dengan NP. Ininya kita ganti ya dengan huruf P. Ini juga kita ganti dengan huruf P. Ya, yang ini kita ganti, yang B ini kita ganti dengan huruf T. Jadi XP sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. XT sama dengan NT dibagi NP ditambah NT. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, berarti kalau kita jumlahkan, jumlah total dari XP ditambah XT harus sama dengan 1. Yang contohnya yang Bapak asumsikan, contohnya adalah seperti kita menuliskan jumlah siswa laki-laki di kelas. Misalkan di kelas kalian ada 34, siswa laki-lakinya ada 8. Berarti jumlahnya 8 ya. XP-nya berarti 8/34. Perempuannya berarti 26/34. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti dapatnya hasilnya adalah sama dengan 1. Ini kita lihat dari contoh soalnya, Nak. Oke. Tentukan fraksi mol etanol. Nah, di sini katanya etanol memiliki konsentrasi 46% massa. Berarti 46 gram dalam 100 gram. Larutan berarti etanol murninya sendiri ada 46 gram. Berarti airnya sisanya 100 dikurangi 46, 54 gram.
Kita cari, jadi mol etanolnya atau eksterlarutnya ini 46 dibagi 46 gram. Oh, dapatnya 1 mol. Airnya kita tadi peroleh dari sini nilainya 54. Berarti 54 dibagi 18 diperoleh 3 mol. Kita lihat fraksi molnya masing-masing. Berarti fraksi mol dari etanol adalah XB sama dengan NB dibagi N adalah. Berarti fraksi mol etanol yang selaku zat terlarutnya 1 mol dibagi 1 mol ditambah 3 mol. 1 dibagi 4 seperempat itu 0,25. Nah, jadi fraksi mol etanolnya 0,25. Fraksi mol airnya berapa, Nak? Tinggal kita kurangi. Kan jumlah totalnya ya A ditambah B harus sama dengan 1. Berarti 0,25 ditambah berapa supaya sama dengan 1? Atau bahasa lainnya 1 dikurangi 0,25. Berarti fraksi mol airnya secara otomatis bernilai 0,75. Nah, oke. Ya, selanjutnya kita lihat contoh soal yang nomor 2. Ya. Berapa kadar dalam persen glukosa dalam satu larutan? Ternyata jika diketahui fraksi mol glukosa dalam larutan sama dengan 0,2. Nah, dari sini kita ketahui berarti fraksi mol glukosanya 0,2 nih. Maka fraksi airnya kan supaya sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi 0,2, maka sama dengan 0,8. Jadi jumlah mol glukosanya ini 0,2, yang jumlah mol airnya 0,8. Perbandingannya 1:4. Nah, kita cari massa. Jangan lupa massa sendiri adalah mol yang dikali dengan mR. Sehingga ya molnya si glukosa kan 1 nih. Kita kali dengan mR glukosa. MR glukosa 98. Mol airnya kan 4 nih dari sini. Mol airnya ya, ini 4 ini dari sini. MR airnya 18. Kan H2O hanya 1 dikali 2 ditambah 16, berarti ada 18. Di perbandingannya adalah 98/72. Nah, kadar glukosanya bagaimana? Ini kalau kita jumlahkan, ini kan 170, Nak. Jadi kadar atau persentase glukosanya dia 98 gram dalam 170 ml larutan. Kita kali 100%, didapat 0,58%. Jadi sehingga bisa kita ketahui kadar glukosanya sebesar 0,58%. Oke. Seperti biasa dalam pembelajaran kita ya, tadi sudah di molaritas Bapak kasih tugas, molaritas dikasih tugas. Nah, ini juga ada tugas sedikit ya, cuman ada 5. 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Sip. Jadi hari ini kalian mendapatkan tugas sebanyak 10 soal esai yang harus kalian selesaikan. Jika mengalami kesulitan silahkan WA Bapak. Ya, jika masih dalam kesulitan silahkan WA Bapak. Ya, nanti akan Bapak coba jelaskan. Silahkan kerjakan di buku latihan kalian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan soal yang Bapak berikan. Sampai situ terlebih dahulu Bapak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.